Ya tuh aku kalau terkejut gimana? 1, 2, 3. Oh. Iya. Oke. Jadi kan ya, seperti yang sudah saya sampaikan kepada kalian berdua ya sebelumnya, mungkin untuk pembukaan yang merasa gentle untuk laki-laki bisa mulai lebih awal, jangan cengeng-cengengan. Kalau udah siap, shit man, dem, aciden, maaf. Siap ya, kalian siap? Saya tinggal. Mulai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa ini? Namaku Nabila Kadar Sasabil, panggil aja MK. Oh, dari Nabil jadi MK? Kenapa disebut MK? Singkatan Nabila Kadar. Kamu namanya siapa? Ah, pasti udah tahu lah mungkin. Namanya Bayu, suka dipanggil. Ya Pajar Bayu, suka dipanggil Bayu. Oke. Mungkin udah kenal mungkin ya. Soalnya asal pernah ngedengar ya nama itu. Ya gitu. Tapi kayaknya itu tahu kamu. Gak tau kalau udah lihat mukanya. Ntar kita lihat. Kamu kuliah? Apa? Enggak. Oh enggak. Lulusan tahun berapa emang? 2018. Hah? Atuh senior atuh? Oh kamu angkatan berapa? 2019 teh. Kamu umurnya berapa tahun? 19 tahun. Aku juga 19, jangan manggil teteh. Oh jangan. Ini mah 19 tapi mukanya hambur. Oh 19 tahun juga. Berarti ada TK-nya sebentar tuh. Sebentar. Terus sekarang kuliah teh Kuliah di di Unisba jurusan? Hukum. Kamu sekarang kegiatannya apa? Kuliah gak? Enggak teh, gap year. Oh gap ya. Iya, ya gini aja we, kegiatan mah di rumah tidur, makan. Ngapain olahraga. Bisa tuh kegiatan sekarang gimana? Daring kan tuh? Daring, paling kayak ikut kuliah, terus ngajar bahasa Inggris sama jagain keponakan aku. Ngajar bahasa Inggris di? Tahu AEC gak? Oh tahu. Dari situ. Atau kalau saya di AC atau jadi senior juga dong? Udah dulu di AC juga Oh sama? dulu di AEC kelas apa? Kalau dulu mah AC sama Mr. Robi kalau saya waktu dulu mah. Mr. Kedua Robi. sama Mr. Armin. Mr. Armin kakak aku. Udah jauh. Oh. Kenal ya. Oh, kenal ya? Kenal tuh teh. Sumpah. Kan ini mama guru SD di Bogor kan, mama? Udah, Bogor kan? ya dulu. Ya. Kamu emang siapa ibunya? Kalau misalnya mama sama papa mah kenalnya sama almarhum sih, sama papa. Waktu itu juga pernah pernah ke rumah nganter apa ya? Ya gitu, kenapa aku gak tahu deh. Ya mungkin lagi keluar rasanya. Fix ini mah senior atau dicanggung gitu senior mah. Pupuk aku, biarin aja. Berarti semester berapa sekarang? Semester 5. Terus rencana teteh hukum sekarang nanti setelahnya apa sih, mau yang teteh mau masuk mana atau teteh kerja di mana? Hukum itu jadi advokat ya? Itu Atau jadi lawyer? pilihan sih Oh, ya, cuma iya. aku belum terlalu lihat mau jadi apa-apanya sih, tapi disuruh kuliah lagi, sama kalau misalkan kuliah lagi disuruh profesi dulu gitu, kayak misalkan mau jadi lawyer atau mau jadi advokat nantinya gitu. Berarti hukum di Univ berarti S1 berarti? Atau D3? S1. Oh S1. Kayak semester sekarang kan langsung dicabang-cabangin gitu, jadi ada jurusannya lagi kayak pidana, ada hukum pidana, hukum perdata, yang kayak gitu-gitu. Nah yang paling susah tuh menurut aku perdata, dan yang aku pilih pidana, lumayan gak terlalu pusing gitu, jadi gak terlalu capek juga gitu jurusannya kalau aku. Kalau misalnya hukum pidana itu susahnya apa sih? Apakah nentuin dia salah enggaknya atau gimana? Kalau misalnya kayak gitu pakai feeling atau pakai lihat statistik? Kalau di pidana kan pasti ngikutin ke KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jadi memang udah ada aturannya gitu. Misalkan pembunuhan nanti si masa tahanannya berapa tahun gitu, jadi nggak pakai statistik sih. Jadi langsung ngikutin perundang-undangan aja. Iya. Gitu ya. Tapi kan kalau misalnya dilihat dari televisi gitu kan ada dengan yang sampai harus ada yang meringankan atau gimana itu gimana tuh? Itu biasanya kalau misalkan contohnya, jadi kayak kuliah ya. Ya nggak apa-apa, berbagi kan, share-sharing kan biar. Kayak misalkan kalau di kita ada yang dia tuh melakukan pemerkosaan, terus yang diperkosanya meninggal, jadi kan pasalnya double, pasal berlapis, jadi nanti bakal diambil yang paling
paling beratnya misalkan 20 tahun masa tahanannya kalau di KUHP, nanti bisa mengajukan banding gitu untuk mengurangi biar nggak 20 tahun gitu. Jadi dikasih minta toleransi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya teteh jadi kayak apa tuh? Itu disebut apa namanya? Hakim ya? Hakim ya? Ya. Kalau misalnya teteh nentuin dia sekian-sekian di penjaranya, dia salah atau enggaknya, teteh setelahnya itu bakal ngerasa bersalah nggak gitu? Saya bersalah nggak enak nih sama ini. Apa kerja profesional aja gitu? Tapi mungkin di dalam hati kecil mungkin pasti, aduh saya nggak enak juga, dia mungkin kasih. Kalau kan ada gitu kan, kalau misalnya ada misalnya bapak-bapak atau ini kan pasti ninggalin keluarga gitu kan. Itu gimana itu pendapatnya? Itu harus profesional aja sih. Jadi apa ya? Kan kalau hakim itu sebutannya kayak tangannya Tuhan juga kan. Jadi ya tuntutan pekerjaan kan harus seperti itu. Ya. Jadi mau nggak mau ya udah. Atau dosen fakultas hukum atau ada dosen ada yang nuntut harus hafal undang-undang ini enggak deh? Sebenarnya kan suka ada stigma kayak kalau misalkan jurusan hukum harus hafal pasal-pasalnya gitu. Itu sebenarnya nggak benar ya. Soalnya hakim juga masih suka baca KUHP. Jadi itu nggak benar. Biasanya yang harus dihafal tuh ya pasal-pasal beken kayak pasal pemerkosaan, pembunuhan yang kayak gitu. Gak harus hafal sih, cukup tahu aja. Gitu aja ya. Tidak mengharuskan hafal. Terus teteh, ini mah, aduh enak. Apa? Tanya aja tuh gak apa-apa. Sekarang tuh masih kosong kan tuh? Kosong apanya? Ya masih sendiri. Jomblo maksudnya? Iya itu berarti. Iya. Bahasa kasarnya itu jomblo. Iya, bener. Oh belum punya pet? Kok pet sih? Ya kan kemana-mana selalu ikut. Selalu diurus. Gitu. Enggak punya kok. Oh punya? Enggak. Oh emang nggak dibolehin? Apa gimana? Atau saya pingin hidup bebas aja, pingin free gitu atau gimana? Atau pernah ada mungkin ya lebih milih yang lain terus budgetnya? Enggak aja, lagi nggak punya aja. Belum nemu yang belum. cocok, soalnya aku mah agak susah. Susahnya kenapa? Emang apakah ada kriteria khusus? Bukan kriteria khusus apa ya? Kalau nggak ngomongin fisik sih aku nggak pernah lihat fisik mau sama yang ganteng aja, enggak. Lebih ke kayak personality-nya harus bagus, kayak apa ya? Harus yang terbuka gitu. Kalau aku mah, maksudnya terbuka kayak kan kalau misalkan ada masalah harus diomongin bareng-bareng gitu kayak gitu. Aku kalau sama yang tertutup misalkan dia ada nggak serak sama aku tapi dia nggak ngomong gitu, terus nanti kekeluarinnya pas ada berantem yang selanjutnya mungkin baru diungkit-ungkit. Nah aku kurang bisa sama yang kayak gitu. Aku sama yang sabar gitu, soalnya aku mungkin lumayan dominan orangnya. Tapi pernah ada dapat nggak yang kayak teteh ngomongin gitu? Belum sih, belum. Sebelumnya belum pernah pacaran? Pernah tuh. Paling lama berapa lama gitu teh? 10 bulan. 10 bulan? Wah, kalau nggak ada dia udah dapet anak lagi. Kalau kamu udah punya pacar belum? Gini weh, Gini. kosong. Oh, tahu kan. Pernah sih kemarin deket cuma ditinggalin. Sama dia ya. Jadi curhat ceria tuh ini mah. Aduh, gak apa-apa, ini kan ngobrol. Ya tuh, gimana ya? Ya maaf gitu kan itu ya. Nggak, bukan misalnya nanya atau gimana, cuma kan zaman sekarang beda gitu ya. Jadi lebih, maybe nggak mayoritas juga sih, cuman kebanyakan sih sekarang kan pada lihatnya kan kamu punya apa. Nah, kita juga ngerti lah. Ya yang intinya mah kalah sama yang naik Vespa Matic sama bagi Deus Tempur dah. Gitu teh paling sebel banget lah. Aduh, iya. Ya kan namanya memulai mah kan nggak semudah mengakhiri gitu. Jadi ya susah gitu teh, jadi cowok mah jadi gimana ya, susah nyari topik pembicaraannya. Kalau misalnya si cewek kan biasanya kan misalnya say hi kenalan gitu kan ada yang responsif ada yang enggak kan. Udah paling malas misalnya dapet yang judes gitu. Jadi susah nyari topiknya teh. Misalnya kamu misalnya kita cerita cuma dijawab singkat, padat, jelas, udah cukupnya. Tapi itu aku tahu, aku kayak gitu. Oh gitu? Iya. Tapi enggak, meren aku misalnya udah lama kelamaan misalnya kayak misalnya udah ini orangnya asik nih, mungkin jadi nggak judes meren tadi. Iya. Tapi nggak tahu kan? Iya sih pasti itu. Kalau sama yang judes mah harus sabar. Kalau emang kamunya mau mah gitu. Itu jadi bingungnya tuh gini nih, kalau misalnya yang judes tuh ini teh judes karena dia pengen tahu seberapa perjuangan ngejarnya atau emang apaan sih jadi risih sih feel gitu, jadi bingung teh. Kalau misalnya cuma dijawaban ya ini sih cuma satu udah paling malas ya. Terus udah paling malas tuh
kalau misalnya kan sekarang mah kan kalau misalnya mau lihat-lihat cewek itu kan pasti di Instagram kan teh. Lihat foto-fotonya dulu. Udah paling mas kalau misalnya udah di privasi itu paling mas. Terus yang paling mas itu gini deh. Terus yang followers banyak. Terus fotonya cuma 0. Kalau nggak di arsipan gitu. Terus aku juga suka bingung kayak orang ada yang nge-follow. Misalkan aku tuh lihat mutual friend-nya lumayan nih sama gitu, banyak yang followers aku nge-follow dia juga tapi dia tidak ada fotonya gini, jadi mau di follow back tidak, aku mau lihat apa gitu kan nggak ada fotonya gitu. Terus kata temen aku kan lihat story-nya, ya terus kan tetap aja gitu kan, kalau IG kan fokusnya lihat fotonya gitu. Story juga Jawa ini kan nggak selalu in frame terus dia si orangnya kan, kadang cuma. Jadi gimana gini nih, mau nanya pendapat ini. Boleh. Tentang cowok fuckboy itu apa sih? Cowok Kan sekarang lagi hype banget tuh, fuckboy, buaya, betina, buaya darat, atau apa dan sebagainya itu. Kalau menurut aku, fuckboy itu gimana ya? Aku masuk ke punya pandangan tersendiri gitu loh. Kayak pasti cewek suka sebel sama cowok yang misalkan ghosting. Kamu tahu ghosting nggak? Ghosting apa sih? Kayak Jangan pakai bisa- bahasa gitu. Kayak misalkan kamu tuh ngedeketin cewek, terus si ceweknya tuh udah suka tapi kamu tiba-tiba ngilang weh, gak ngedeketin lagi. Kan pasti ceweknya suka, dia mah apa? Masih harapan doang tapi gak dipacarin gitu kan. Cewek Tapi kalau menurut aku mah ya, pandangan aku, cowok makanya gak jadi macarin dia berarti bukan dia yang tepat buat cowok gitu kalau aku mikirnya. Jadi kalau misalkan disebut, dia mah fuckboy, sukanya ngedeketin cewek tapi gak dipacarin, ya mungkin bukan kamu yang dia cari gitu, bukan tipe yang dia cari itu gak ada di cewek itu. Jadi kalau didefinisikan fuckboy juga bingung karena terlalu terbuka sih gitu aja. Kalau dari segi teteh, prinsip teteh nih, dari pandangan teteh, Iya. yang bikin teteh tertarik sama cowok itu apa sih? Kayaknya kalau dari karakteristik fisik mungkin ya ini mah, tapi aku kalau misalkan pacaran gak mikirin fisik, cuman sukanya gitu sama Gak yang apa-apa, kayak gimana. teteh ngobrol aja kita di sini. Yang mirip-mirip kayak kakak aku, kamu tahu mungkin kakak aku Ya, kayak gimana? tahu. Tinggi, pakai kacamata, terus yang humoris gitu. Berarti teteh nggak suka yang romantis dong? Gak suka ya, aku gak suka bucin, gak suka ya. Nggak suka bunga juga dong? Gak suka, aku mending dikasih makanan, dikasih Ya, makanan benar, seneng. benar. Kalau kamu sukanya cewek yang kayak gimana? Yang putih gitu misalkan. Yang putih mah tuh bihun juga putih. Yang penting mah baik, dewasa aja pemikirannya, udah sih itu aja. Cuma biar bisa sayang sama orang tua gitu kan, saling sayang gitu kan. Saya sayang ke keluarga kamu juga bisa sayang ke keluarga saya. Jadi ada feedbacknya gitu teh. Gitu ya. Yang penting sih nggak terlalu pilih-pilih juga gitu ya. Kita juga nyadar diri menurut teh kayak ngaca gitu. Masa saya kemampuannya segini, masa pengen minta yang di atas gitu kan. Sekarang masih mendingan lebih memperbaiki diri dulu. Benar. Tapi kalau misalnya mau juga boleh sih. Dari nol gitu teh kan, jadi bareng-bareng gitu. Nggak, kadang kan si cewek sekarang, ya maaf gitu teh ya. Iya, gak apa-apa. Si cewek sekarang tuh kan kayak anti banget gitu ya, nyari nemenin cowok yang dari nol banget itu kan jarang gitu ya. Tapi kalau misalnya teteh mau, boleh. Terus kalau misalnya teteh nih sebagai hukum, kan universitas hukum balik lagi nih. Kayak kasus kemarin itu, tanggapan teteh gimana sih? Terus yang mana? Gisel. Wah, kamu teteh mah langsung baru Gisel aja tuh. Yang mana tuh? Yang itu kemarin yang demo besar-besaran itu, teteh gimana sih? Demo mahasiswa itu yang Ya kita kan. kerja. Bukan kan yang mahasiswa demo-demo gitu, yang buru-buru itu kan, omnibus law itu kan semua turun kan? Iya. Itu teteh ikutan turun? Hah? Ada niatan untuk ikut, tapi Cuman? karena kan aku mah cewek, jadi dilarang banyak ini nanti. dilarang sama kakak aku. Bagus, Kamu bagus. mah cewek, cenah mending nggak usah. Padahal dalam hati mah mau cewek mau cowok sama aja lah. Itu kan lihat gitu teman-teman aku pada turun, masa aku enggak gitu. Aku mikirnya gitu. Cuman ya aku denger apa kata kakak aku aja dulu. Kan diri sendiri ini mah kan orangnya netral gitu ya, nggak pro kontra ke siapa-siapa, cuma netral aja gitu kan. Itu alasannya kenapa sih turun demo itu teteh punya hasrat, kenapa saya pingin ikut harus turun gitu, selain dari lihat respect sama mahasiswa lain turun ikut juga gitu, selain itu apa sih? Alasannya Apalagi teteh sekarang universitasnya kan hukum kan, prodinya tuh pasti nyambung lah. Nah, pendapatnya gimana? tanggapan aku mengenai itu kayak mahasiswa itu kan turun untuk menyuarakan pikiran rakyat yang Iya, iya. enggak didengar sama pemerintah kan, dengan cara ya demo gitu. Biasanya kalau yang melakukan demonya mahasiswa tuh lebih didengar karena pasti bakalan satu turun semua Iya, gitu. benar. Makanya
sebenarnya bukan cuma karena lihat teman-teman aku yang mengapresiasi teman-teman aku, tapi aku juga ada perasaan yang harus nih ngelakuin ini, masa sih mau gini terus gitu Indonesia misalkan kayak gitu. Ya pasti yang gitu mah bakal selalu ada pro kontranya sih kan, kayak contohnya ini yang aku lihat gitu ya di media, yang mereka soroti itu yang dilakuin mahasiswanya di mana kayak merusak fasilitas umum. Kayak gitu. Yang mereka highlight itu bukan alasan kenapa mahasiswa melakukan aksi gitu. Dan juga nge-highlight juga ini tuh yang kayak misalnya itu kan aparat-aparat semua itu kan pasti ada yang namanya di lapangan gitu kan, pasti kan emosi kan nggak bakal bisa dikontrol gitu kan. Tapi kenapa gitu yang disorotnya itu sebuah instansinya bukan oknumnya gitu. Iya gitu. Kalau media selalu kayak gitu, makanya suka gemes gitu. Kenapa sih yang di-highlight tuh itunya gitu. Selalu kayak perusahaan fasilitas tuh pasti nyodornya tuh ke mahasiswa yang ngelakuin, padahal bukan. Terus pas kesini kan ternyata ada buktinya kalau yang ngebakar halte itu, kamu tahu? Yang halte? Tahu juga yang Unisba teh tahu? Itu yang Unisba itu yang ramai tahunya juga, yang satpam. Iya pokoknya yang ngebakar halte itu kan, yang ngebakar sebenarnya bukan mahasiswa, dan ke-shoot banget siapa yang ngebakarnya sebenarnya. Cuma dipublikasi mungkin ya? Iya cuman ya pasti bakal mengelak sih yang pihak berwenangnya gitu. Nah kalau dari Teteh ini yang salah itu kayak misalnya tadi kan pasti konflik pasti ada kan di lapangan. Kata Teteh yang salah itu apakah aparatnya, apakah pendemonya, apakah oknumnya? Pasti oknum juga mungkin, nggak bakal mungkin oknum dari aparatnya, oknum dari mahasiswanya kan kita nggak tahu gitu. Nah dari Teteh gimana itu? Yang salahnya sebenarnya itu siapa sih? Alasan itu ya itu karena ada oknum ya. Ini kita ngomongin aja yang di Unisba ya, yang dekat-dekat. Yang dekat yang deket aja. Waktu itu kan teman-teman aku banyak yang jadi relawan. Jadi Unisba tuh kampus yang dijadikan tempat zona untuk istirahatnya yang pada aksi gitu, kayak tempat istirahat. Kalau ada yang luka tuh diobatinnya di Unisba gitu. Pas yang kejadian itu kata kamu ada polisi yang mukulin satpam, itu kan si satpamnya maksudnya kayak kepolisinya jangan yang di sini mungkin gitu. Kamu ngeliat gak videonya ada polisi yang nembak kayak peluru gitu. Situ teh si satpamnya bilang jangan di sini. Ini kampus. Si polisinya kan yang malah marah gitu kan, maksudnya mah itu kan daerah yang aman gitu, bukan lagi pada diem so kamu terus dilemparin gas air mata kan apa gitu. Padahal kan mereka lagi diem gitu. Makanya itu teh pasti pasti ada oknumnya gitu. Soalnya emang lagi gak pada ngapa-ngapain gitu, lagi ribut-ribut tiba-tiba datang kan. Yang nggak salah jadi ikut. Iya, jadi gitu. Kalau aku berasumsi misalkan yang salah aparatnya gitu, tapi aparat kan gak mungkin melakukan itu kalau gak ada perintahnya kan, dari atasannya gitu. Jadi membingungkan sih gitu. Oh iya Teh, pengen ngobrol nih, nanya Teteh, pendapat Teteh gimana sih tanggapan misalnya ada cewek atau cowok bilang ini, apaan aku mah kentang, kenapa coba nggak walu, nggak sayuran yang lain gitu, kenapa harus kentang ya, kasihan kentang. Terus biasanya dia ngomong aku mau kentang teh udah pang cakepnya gitu kan, aku lihat iya kenapa gitu bilang kentang tuh maksudnya dari kentang itu apa sih? Nah kentang mah enak dimakan. Kentang teh kuahnya kentang teh hidung gitu teh nggak tahu. Tapi kalau misalnya belinya di Prancis mah nggak tahu, aku juga itu bahasa dari mana, aneh. Terus kayak misalnya orang gitu ya bilang aku mah insecure lihat kamu, berarti kalau misalnya pendapat sendiri gitu ya, berarti dia mah menyerah aja kayak gitu, nggak bisa mengembangkan dirinya jadi lebih baik. Tapi dari Teteh gimana sih insecure itu apa sih? Insecure dari Teteh apa? Kalau aku insecure itu lebih ke kayak fisik sih biasanya kalau cewek ya. Sih, emang rata-rata sekarang mah pada julid ngomongnya fisik terus. Kayak dia mah cantik kulitnya mulus gitu kan, sekarang mah takaran cewek cantik tuh kulitnya mulus gitu. Glowing gitu ya. Glowing, gak jerawatan gitu kayak gitu. Aku juga gitu. Tipe yang kayak gitu sebenarnya main insecurean gitu, lihat teman aku, ada teman SMA aku cantik banget gitu dia teh. Seneng lihat dia cantik banget gitu. Padahal orang yang aku insecure sama dia, belum tentu semua orang teh pandangannya sama kayak aku lihat dia cantik gitu. Kadang aku suka liatin, ya temen aku nih cantik banget, cantik kan? Terus kata temen aku, apanya yang cantik, ini mah filter gitu. Pas suka kayak gitu. Jadi berarti aku tuh lihat dia cantik, tapi belum tentu semua orang tuh lihat dia cantik. Jadi kayak menenangkan juga gitu ke akunya gitu. Jadi berarti aku teh gak harus sirik sama dia, bisa aja aku juga cantik gitu, cuman gak secantik yang ada di pandangan aku gitu. Cantiknya filter gitu teh. Asli cina itu mah filter
Ika. Tapi kalau misalnya orang ketemu, ih teteh cantik, itu teh muji apa menjilat tuh berarti bisa ya? Kayaknya mungkin dia tuh julid, cuman pengen halus julidnya gitu. Julid secara halus gitu ya? Ternyata kalian jadi sebenarnya kenal atau enggak sih? Dia kayaknya tahu aku tapi aku nggak tahu dia. Kalau tadi yang katanya ke rumah katanya gimana? Sebenarnya pernah kayaknya mah kenal ini. Soalnya bilang dia di AC juga. Saya juga sama di AC juga sama. Terus adiknya Miss Armin, terus ini mah kenal. Oh kenal Bix. Kenal Pernah tahu lihat, tahu tapi pernah lihat pernah. Tapi Enki kira-kira tahu gak? Pernah lihat gak? Enggak, aku semua nggak ada bayangan yang mana orangnya. Enggak ada. Kamu emang kenal atau emang dulu kenal? Pernah ketemu, pernah lihat. Kayak kenalnya mah pernah ketemu sering. Tapi kayaknya mah maksudnya di AC waktu masih kursus. Kamu terakhir les kapan coba? Oh, udah lama tuh teh, cuma kelas 1. Satu. Belum bertahun gitu. Udah. Bukan belang Jesus, betong, udah lama itu. saya mah basicnya lokal. Di AC juga ngomong ini Sunda terus, didapat manisun terus. Aduh. Dah tuh nggak bisa tuh teh. Orang Sunda mah nggak bisa ngelewatin kata mah, atuh, ya kan bisa. Kita main tebak-tebakan nih. Dari Enki coba tebak. Menurut kamu ya dari obrolan tadi itu, Bayu itu kira-kira orangnya kayak gimana sih? Ya, kayaknya dia orangnya sebenarnya cepet akrab kalau disautin sama orang yang cukup akrab juga, cepet akrab juga gitu. Kayak suka gombalin cewek deh. Oh, Kalau dari Bayu sendiri, Enki itu gimana sih? asik orangnya, responsif juga bagus. Aduh. Terus dewasa lah pemikirannya, bagus, mature, bagus. Seneng. Nyambung gitu ngobrolnya, terus saling ngerti itu apa yang diobrolin. Kan ada tuh cewek yang kayak apaan sih, tapi dia keren. Tapi kalian seneng gak sih bisa kenalan kayak gitu? Udah tuh. Dengan Tapi senang kan dia mau senang kenal sih. aku, aduh belum. Kayaknya kalau saya dibuka tira pasti terkejut kayaknya luas kayaknya. Oh siap. Oh siap, cina pasti gitu. Apakah kalian sudah siap saling mengenal? Iya. Ya, aku takut terkejut ya gimana? Itu sakit. Siap gak? Siap lah. Oke. Dari Bayu ke kanan saya, dari Enki ke kiri saya. Deg-degan. Tapi itu gimana? Isi udah kenal. Mana emang aslinya bober? Serius kan lihat adanya Mr. Armin mah. Bersalah gara-gara. Soalnya mamahnya Hah? guru SD di Cibogor kan? Kamu SD di mana? Cibogor 2. Masa sih aku nggak tahu kamu ya? Aneh. Oh, mamanya Enki guru SD? Dulu gue SD. Berarti ngajar Bayu gitu? Ngajarin si Bayu? Iya, pokoknya mah yang dulu ya ngenut. Nanti ya dalam hitungan ketiga kalian saling menatap. Ya tuh aku kalau terkejut gimana? 1, 2, 3. Oh, kalian saling. Tuh. Iya. Kenal ini mah. Oh, kenal? Kenal. Tadi katanya. Kata kan itu aku harus lihat mukanya. Tapi kita tahu namanya. Cuman tahu aja mah gitu ya. Tahu, namanya nggak tahu. Bayu kan? Iya. Ya Tapi- enggak ngosing ini mana kenal. Tapi kan akhirnya tahu gitu. Oh, itu namanya Bayu. Bayu. Belum lagi tuh udah terkenal lagi. Oh, jadi Gimana? kita guru dia isi juga gitu. Bukan guru, jadi kayak sebutannya trooper asisten guru gitu. Dia lebih senior dari saya. Cuma ini mah kuat, saya mas lokal lah jadi aku kuat. Thank you banget. Gimana biasa sekarang ya? Pokoknya mah segitu aja. Kalau saya sorry kalau nggak asik, ya mungkin random kita sama orangnya teh. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang mengenakan, sorry ya. Thank you for inviting us to this session. So happy watching and don't forget to subscribe and like the video in this channel. Thank you. Bye. Thank you so much for you too.